Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kami akan menyampaikan tugas implementasi pilar filsafat dalam kehidupan atau keilmuan, yaitu pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dapat kami jelaskan secara singkat di bawah ini, yaitu ontologi membahas objek ilmu pengetahuan, epistemologi membahas metode ilmu, dan aksiologi membahas tujuan ilmu. Adapun untuk memahami tiga pilar ilmu pengetahuan tersebut yang meliputi metafisika, epistemologi, dan aksiologi, yaitu membahas tentang nilai-nilai, tentang hakikat nilai-nilai, dan juga mempelajari hakikat pengetahuan. Adapun ontologi, kita akan bahas tentang hakikat keberadaan dan batas-batas objek kajian ilmu. Epistemologi mengkaji sumber, metode, dan validitas pengetahuan ilmu ilmiah. Sedangkan aksiologi menelaah nilai dan tujuan penggunaan ilmu, termasuk aspek etika dan kemanfaatannya bagi kehidupan. Kajian deskriptif tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertanyaannya ataupun contohnya adalah mencakup hal-hal seperti apakah Tuhan itu ada dan apakah emosi itu ada. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan dan bagaimana orang mengetahui apa yang mereka ketahui. Menurut etimologi kata tersebut, epistemologi adalah studi tentang pengetahuan yang ketat tentang dunia. Adapun keempat pilar daripada filsafat adalah pengetahuan, kebenaran, pemikiran kritis, dan budaya. Pilar pertama, pengetahuan, berkaitan dengan makna pengetahuan akademis sebagai bentuk hubungan antara si pengenal dan dunia sekitarnya, sehingga tidak memisahkan tetapi menghubungkan keduanya. Adapun cabang-cabang epistemologi yaitu studi tentang pengetahuan, metafisika studi tentang realitas, teori nilai, studi tentang etika dan nilai-nilai, dan logika studi tentang penerapan yang benar. Ontologi sendiri mendefinisikan hakikat pendidikan, epistemologi menentukan cara mendapatkan pengetahuan, dan aksiologi mengarahkan nilai-nilai dalam pendidikan. Kesimpulannya, filsafat pendidikan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologinya memberikan kerangka yang kuat untuk memahami dan membimbing pendidikan Islam. Apa saja cakupan daripada epistemologi? Berbicara mengenai epistemologi, terdapat tiga pokok yang menjadi bahasan dalam bidang ini, yaitu pertama, sumber pengetahuan, cara bagaimana proses untuk mengetahuinya. Kedua, watak dari pengetahuan tersebut, dan bagaimana kita seorang manusia dapat mengetahuinya. Konstruksi daripada epistemologi ilmu pengetahuan. Apa bedanya ontologi dan epistemologi? Ontologi menjelaskan mengenai pertanyaan apa, epistemologi menjelaskan pertanyaan bagaimana, dan aksiologi menjelaskan pertanyaan untuk apa. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Adapun filsafat penelitian ontologi dan epistemologi adalah studi filosofis tentang keberadaan. Ini merujuk pada pandangan tentang realitas dan sejauh mana realitas itu ada di luar sana, yang dapat ditangkap melalui penelitian. Ontologi berkaitan dengan apa yang benar atau yang nyata, sedangkan epistemologi adalah teori pengetahuan. Apa itu filsafat ontologi? Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualitas atau potensialitas, nyata atau penampakan, esensi atau eksistensi, kesempurnaan, ruang dan waktu, perubahan, dan sebagainya. Adapun ontologi filsafat yaitu contoh epistemologi dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, seorang anak yang berbohong tentang mengerjakan pekerjaan rumah merasa dibenarkan karena ia merasa itu adalah hal yang benar untuk menghindari hukuman dari orang tuanya. Suatu gagasan dibenarkan ketika seseorang memiliki bukti untuk mendukung klaimnya. Hal ini mengarah pada pernyataan bahwa setiap kepercayaan harus benar dan dibenarkan. Adapun contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita sedang melakukan diskusi atau sebuah perdebatan. Di sana kita bisa berargumen dengan melakukan sebuah ungkapan kebenaran yang berasal dari pemikiran kita.
pemikiran yang sudah kita ketahui sebelumnya, baik melalui pembelajaran, membaca sebuah berita, ataupun yang lain-lain. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai implementasi pilar filsafat dalam kehidupan atau keilmuan. Kurangnya mohon maaf dari kami, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.